Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yushba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta, yang dengan izin darinya, dengan ridho darinya, dengan kekuatan darinya, kita semua bisa kembali berkumpul di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Baitullah, Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid yang di dalamnya dilaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid yang di dalamnya tidak boleh ada penyembahan atau ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat di mana siapapun yang mendatanginya maka dia wajib melepaskan seluruh jabatannya, karena dia seorang hamba di masjid. Dia seorang yang fakir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid adalah satu-satunya tempat yang kita bisa sama posisinya. Semua ruku, semua sujud, siapapun dia dan apapun dia, maka dia harus tunduk pada apa-apa yang berlaku di masjid. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, masjid yang insyaallah Allah berkahi, banyak kebaikan-kebaikan muncul dari tempat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan kebaikan sampai Allah mengumpulkan kita di dalam surga Firdausnya. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Di pekan kemarin, hari Kamis ya, kita sudah bahas di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya, tentang wajibnya berbakti kepada orang tua. Ada beberapa faedah teman-teman semua azakumullah ya. Ini ayat bukan satu-satunya ayat yang mewajibkan kita berbakti kepada orang tua kita. Masih banyak ayat yang serupa dan semisal ya. Ada yang lafadznya mirip, ada yang lafadznya berbeda, tetapi perintahnya sama. Di antaranya qanifillah azakumullah, ayat yang semisal, kalau tadi kan di surat apa? Al-Isra 23 sampai 24 ya, wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Ada dalil yang semisal, teman-teman bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 83. Nanti bisa dicek barangkali yang nggak bawa mushafnya. Al-Baqarah 83 dicatat saja dulu. Di situ kata Allah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah, qanifillah azakumullah, ada catatan penting. Ada beberapa perkara yang sedari dulu nggak berubah. Ada beberapa perkara yang berubah secara kaifiatnya, bahkan berubahnya drastis. Yang tidak berubah diantaranya adalah seluruh manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat wajib mereka beribadah hanya kepada Allah.
Dan yang tidak berubah dari zaman Adam sampai hari kiamat pun salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Beda loh perkara-perkara lainnya. Kalau teman-teman lihat, saya ambil contoh ya. Puasanya Nabi Musa ya beda banget dengan puasa kita. Cara tobatnya umatnya Nabi Musa, Bani Israel dengan kita ya sangat beda. Mereka harus membunuh dirinya, kita enggak. Banyak sekali perkara-perkara yang berbeda. Kaifiatnya banyak yang berubah, akan tetapi ada beberapa perkara yang dari zaman Adam sampai hari kiamat nggak berubah. Salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua, ini nggak berubah. Jadi misalkan di zaman Adam nggak begitu, biasa saja, atau di zaman Musa berganti, enggak, sampai kapanpun tetap. Ini Allah katakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu perjanjian mereka dengan Allah adalah la ta'budu illa iya, atau la ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua ihsana. Ihsana ini ikhwani fillah azakumullah ya, namanya maf'ul mutlak, yang artinya benar-benarlah kalian berbuat baik kepada orang tua ya. Seperti di surat Al-Isra tadi kan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsana ini maksudnya sebaik-baiknya kebaikan yang ada. Jadi kalau antum bisa baik ke yang lain, maka ke orang tua harus lebih baik. Kalau antum bisa ngasih 5.000 ke orang lain, maka 10.000 antum harus berikan ke orang tua. Kalau antum menraktir sate ke teman, maka orang tua harus lebih dari itu. Gampangnya begitu, sederhananya. Jadi ihsana itu sesuatu yang baiknya di atas kebaikan. Ya, baiknya kebaikan. Kalau antum bisa halus ke orang, maka ke orang tua antum harus lebih halus. Sederhananya begitu. Itu ayat yang semisal, ya. Ada juga di surat Maryam ayat 31 sampai 32. Surat Maryam 31 sampai 32. Allah juga sama katakan kepada Isa bin Maryam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati, kata Maryam. Dan dia Allah memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup, dan memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada ibuku ya, karena memang dia tidak ada bapaknya. Jadi dalam kondisi ini dia mengatakan biwalidati, ibuku. Ini dalil kedua pendukung bahwa wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ini saya mau jelaskan banyak hadis semisal ini supaya kita ngerti bahwa ternyata hak orang tua bukan hanya sekali disebutkan dan digandengkan dengan hak Allah. Ya, kalau Nabi haknya digandengkan dengan hak Allah wajar, dia utusan Allah, ya kan? Dia Rasul Allah, dia Nabi Allah. Yang ajib adalah orang biasa, orang tua kita digandengkan haknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ketemu 3 dalil kita, ya. Surah Al-Isra tadi, Al-Baqarah ayat 83, surat Maryam 31 sampai 32. Atau teman-teman bisa lihat di surat Luqman, ya. Banyak semisal ini, cuma kita tidak baca semua. Saya lihat di surat Luqman, ya, ayat 14. Di situ Allah juga katakan, anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Dan bersyukurlah kepadaku. Bersyukur ini ya, maksudnya beribadah hanya kepada Allah, ya. Jika kita sudah diberikan A, B, C, D oleh Allah, maka kita beribadah hanya kepada Allah. Wabil walidayka wa ilayyal masir. Dan kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu dikembalikan. Ya, semisal tentang wajibnya kita berbakti kepada orang tua. Hadis semisal juga ada ikhwani fillah. Kalau tadi dari ayat, ya, ini tambahan saja untuk kita penguat, ya, agar kita menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Di antara hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ulama, ya, seperti Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Hadis yang ma'ruf di telinga kita bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walidaini wa sukhtu rabbi fi sukhtil walidain. Walid. Ridha Allah bergantung pada keriduan orang
tua, dan kemarahan Allah bergantung pada kemarahan orang tua. Ini dari hadis. Atau yang semisal ikhwani fillah azakumullah, ya, ada laki-laki pemuda yang dia ini juga luar biasa kalau antum perhatikan ya. Jihad tuh bisa kalah loh dengan berbakti kepada orang tua. Contohnya ini, ya, ada seorang pemuda yang bersikeras, ya, bersikeras ingin ikut jihad, Nabi SAW bertanya kepada ia, kan jihad itu maksud saya puncaknya ajaran Islam lah kita bisa katakan. Karena kata Nabi, wadirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Puncaknya Islam itu jihad. Kenapa? Ya karena kalau orang jihad itu kan kalau sekalinya hilang gitu, ya. Orang sedekah sebanyak apapun, mungkin kapan hari dia ganti. Gampangnya kan begitu. Ada gantinya tuh. Dia mengorbankan pikiran, ya nggak hilang juga pikirannya. Dia mengorbankan tenaga, istirahat, ya pulih lagi. Tapi kalau dia mengorbankan nyawa, ya kan nggak balik lagi. Dan eksesnya panjang gitu, tuh eksesnya panjang. Istrinya kehilangan, keturunannya kehilangan, keluarganya kehilangan, seterusnya panjang. Ya artinya perkaranya besar gitu tuh. Nah laki-laki ini ingin ikut bersama Rasul kita Muhammad SAW pergi berjihad dengan segala keutamaan yang ada, ya. Tapi Nabi SAW bertanya, ahayyun walidah, apa orang tuamu masih hidup? Perhatikan, ya, masih. Apa kata Rasulullah SAW? Ilzam rijlaha fatammal jannah. Perhatikan, ya. Maka kata Nabi yang mulia SAW, beliau mengatakan apa? Lazimilah keduanya. Udah dampingi kamu pulang. Kita udah pulang. Ya, orang tua masih hidup. Ini menunjukkan bahwa jihad yang saat itu, posisi yang saat itu yang dilarang adalah tidak lebih penting daripada berbakti kepada orang. Enggak mungkin Nabi menyuruh sesuatu yang di bawahnya. Kita udah belajar teman-teman. Agama kita melarang kita melakukan sesuatu yang penting dengan meninggalkan yang lebih penting. Kemarin kita udah bahas ya. Ada perkara yang lebih penting kita tinggalkan untuk melakukan sesuatu yang penting. Ini dicela oleh Allah. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kata Allah. Apa engkau mengganti sesuatu yang lebih baik kepada yang baik? Ya, celah. Tadi sudah kita contohkan. Antum lagi baca Quran, datang azan, maka yang lebih baik adalah menjawab azan karena waktunya saat itu diutamakan oleh waktu. Enggak lama, 5 menit, 10 menit, setelah itu antum mau lanjutkan, enggak masalah. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang kita tafawut, berlebih kurang. Dalam hal ini lebih utama. Baik. Di sini Nabi SAW menyuruh pulang laki-laki tersebut, ya, dengan mengatakan ilzam rijlak, ya, lazimilah keduanya, dampingi sudah keduanya, pulang aja nggak usah ikut. Fatammal jannah. Beliau SAW, ya, maksudnya ilzam rijlak itu dampingi kakinya. Bahasa dampingi kakinya itu maksudnya bersamailah ibumu, ya. Karena kata Nabi fatammal jannah, karena di sanalah ada surga. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Kita masuk saja ke dalil setelahnya, faedahnya banyak, nanti saya share sajalah. Ini khawatir nanti kita telat bahas ininya. Baik, banyak sekali faedahnya ikhwani fillah azakumullah, sudah sekitar 10 hal yang nanti insyaallah saya share saja lewat Mas Safid, ya. Keutamaan atau faedah-faedah dari berbakti kepada orang tua. Baik, kita masuk ke dalil setelahnya teman-teman semua azakumullah. Antum bisa lihat di surat An-Nisa ayat 36. Siapa yang mau baca? Fadhal. Mas Safid yang suaranya bagus. Nisa. Masyaallah. Hasbuk. Sampai situ ya. Baik. Ini dalil penguat dari bab ini tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Allah katakan wa'budullaha, dan sembahlah Allah semata, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau berbuat syirik sedikit pun, ya, dengan apapun,
kapanpun, dengan siapapun, jangan berbuat syirik. Dua hal ini penting teman-teman. Ada orang bilang begini, wis itu sih urusan masing-masing. Yang penting saya nggak berbuat syirik, yang penting saya nggak nyembah berhala, terserah orang sih. Boleh nggak kata-kata ini? Seperti antum mengucapkan illallah tanpa la ilahanya. Saya tanya, arti la ilaha apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Illallah, lalu kita tetapkan yang berhak hanya Allah. Ketika antum tidak mengingkari sesembahan selain Allah, maka ada kecacatan di syahadat kita. Ini perhatikan. Ya, makanya selalu datang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Coba lihat antum dari awal, ya. Semuanya seperti itu. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. La ilaha illallah. Redaksinya kadang dibalik, ya, seperti wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, bahasa kita illallah la ilaha. Cuman dalam syahadat kita kan la ilaha illallah. Tapi semakna dengan itu. Ini menunjukkan bahwa dua hal ini harus ada. Gak bisa antum katakan terserah itu sih. Gak bisa. Antum harus mengatakan perbuatan mereka adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatan mereka mengandung perbuatan kesyirikan. Sebagai bukti ketika antum mengucapkan la ilaha illallah. Karena konsekuensinya antum harus mengingkari, meninggalkan, tidak mengakui semua sembahan selain Allah. Kita tidak berbicara secara kenegaraan. Kalau bicara kenegaraan, antum harus menghormati. Ada agama-agama di Indonesia yang dilisensi, disetujui oleh negara kita. Ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha. Secara kenegaraan tidak masalah, ya, tidak masalah. Karena negara berhak memfasilitasi semua keyakinan, tidak boleh. Agama kita pun mengatur la ikraha fiddin, nggak boleh ada paksaan dalam agama. Kecuali negara kita negara yang berlandaskan Al-Quran Sunnah seperti Saudi, boleh, misalkan, jelas. Jadi maksud saya ikhwani fillah azakumullah, tapi secara hati dan lisan kita, keyakinan kita, dan saya berbicara di masjid, jadi bukan tempat umum. Nggak boleh saya bicara kayak gini misal di tempat-tempat yang nggak homogen, ya, ada berbagai lintas agama, saya bicara gini nggak boleh. Ini kena delik nanti, ya, menyinggung perasaan orang, menyerang agama seorang dan seterusnya. Dalam kondisi ini, konteks ini saya berbicara bahwa wajib atas kita mengingkari, mendustakan seluruh sesembahan selain Allah, nggak mengakui. Berhala itu nggak layak disembah, dia nggak bisa mencipta, nggak bisa mengatur, nggak bisa menguasai. Kita katakan itu, ya. Tuhan itu hanya batu, Tuhannya itu hanya batu, hanya kayu yang dihias demikian dan demikian lalu disembah, ya. Itu kita berbicara sesuai dengan keyakinan kita. Maka ikhwani fillah azakumullah, dua hal ini juga harus ada. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Dalil setelahnya ini panjang, semoga cukup waktunya, ya. Kita agak ngebut. Di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Baik, saya langsung aja ikhwani fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa qauluhu taala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, ada 10 hal, ya, semoga waktunya cukup teman-teman semua, ya. 10 hal yang ikhwani fillah azakumullah
wajib kita perhatikan di wasiat-wasiat ini, di wasiat Allah Subhanahu wa taala ya pada kita semua. Yang pertama di situ Allah katakan qul ta'alau. Katakan Muhammad ta'alau, kemarilah ya, kepada orang-orang kafir ya, ahli kitab atau yang semisalnya orang-orang musyrik. Kemarilah atlu ma harrama rabbukum alaikum. Saya akan bacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Perhatikan, yang pertama Allah tusriku bihi syai'a. Hendaklah dia jangan sampai berbuat syirik dengan apapun. Nanti di bab keempat kita belajar tentang syirikan secara detail. Ikhwani fillah azakumullah ya. Kita umum dulu. Allah katakan wasiat pertama, jangan berbuat syirik dengan apapun, dengan siapapun. Karena kan macam-macam yang disembah selain Allah itu macam-macam. Yang nyembah sapi, yang nyembah apa lagi? Kebo, ya. Oh, kayak selamat antum. Solo, ya. Disembah juga. Ada yang nyembah apa lagi? Batu patung udah wajar. Nyembah apa, Bu? Monyet. Oh iya bener ada nih. Ada. Ya. Ada. Hanoman itu kan disembah. Ya. Terus apa lagi? Buruan saya ibu, iya bener. Apa lagi, Bu? Matahari. Apa sih? Pajak. Oh raja, iya benar raja. Seperti Fir'aun ya. Ya. Oh gajah. Gajah, iya benar ada yang nyembah gajah. Yang nyembah apa lagi? Ular. Ular. Ada tak? Maksudnya aja gawe-gawe, Bu. Bener-bener. Ada tak kobra, ular? Agama apa? Enggak lah, India sapi. Ya wes lah dianggap ya adalah. Agak repot urusan sama ibu-ibu itu soalnya. Apalagi kira-kira? Ya banyak ya. Ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah para nabi, yang nyembah wali, ada yang nyembah gurunya. Ya, nyembah itu tidak mesti sujud ruku, nggak mesti. Ya, nggak mesti. Ya, nanti kita bahas di bab keempat. Nanti kita ngerti. Ya, kenapa orang yang meminta kepada kuburan kita katakan tetap Anda berbuat syirik, padahal dia nggak nyembah loh, sama sekali nggak nyembah. Dia nggak sujud di situ, enggak. Saya tahu nggak nyembah, nggak sujud di situ. Tapi kita katakan Anda telah berbuat kesyirikan. Deliknya apa berbuat syirik? Gampangannya gitu. Apa yang membuat dia dikategorikan orang telah berbuat? Saya kasih contoh. Contohnya dia mengatakan dia berdoa, wahai penghuni kubur, sampaikan doa saya ke Allah. Berarti dia minta ke Allah kan? Aslinya minta ke Allah enggak? Iya. Tapi dia mengatakan sampaikan doa saya. Mana sisi kesyirikannya, Bu? Dia meyakini penghuni kubur bisa mendengar dari kejauhan. Kan dia udah meninggal. Ya. Yang bisa mendengar dari kejauhan itu hanya Allah, karena Allah punya nama As-Sami' yang maha mendengar. Berarti ada makhluk yang mempunyai nama dan sifat Allah. Inilah delik kesyirikannya. Maka Anda terjatuh pada syirik asma wa sifat. Paham? Ya, jadi kalau antum otot-ototan kamu nyembah sepatu. Di pikiran mereka nyembah itu ya sujud, ruku. Ya enggak kalau itu. Paham ya? Kesyirikan mereka adalah meyakini ada selain Allah bisa mendengar doanya. Ada selain Allah mengetahui isi dari doa orang. Kan dia udah gak ada kuping juga, udah jadi tengkorak. Dia gak ada pendengarannya, tapi dia masih mendengar. Berarti orang ini bisa mendengar dari kejauhan secara gaib. Yang bisa mendengar desahnya, suaranya makhluk hanya Allah. Sementara ada makhluk yang bisa. Maka inilah sisi kesyirikan. Nanti insya Allah belajar kesyirikan di bab yang keempat. Ya, kita bikin pondasi dulu yang kuat. Karena nanti agak ke tengah itu subhat-subhat semua juga nanti, ya, semacam.
Baik, ikhwan fillah azakumullah, ini yang pertama, alla tusriku bihi syai'a. Hendaklah wasiat pertama kata Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun dengan apapun dan dengan siapapun. Wabil walidaini ihsana. Lagi-lagi disebut ya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua, jangan berbuat durhaka. Ingat, serendah-rendahnya ucapan durhaka apa? Serendah-rendahnya ya, atau wala bahasa Arab ya, bahasa kita itu sudah dianggap dosa besar oleh Allah ya. Ingat, segala larangan yang ada dalam Al-Quran yang ada ancaman laknat atau azab atau dijauhkan dari rahmat, itu pasti dosa besar, termasuk durhaka kepada dua orang tua. Baik. Yang kedua, yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau membunuh anak-anakmu karena takut imlaq. Apa imlaq? Miskin, ya. Banyak manusia-manusia yang seperti ini, karena takut miskin, dia takutnya bisa ngasih makan. Ingat teman-teman semua, azakumullah, ya. Ini sedikit lebar, maaf, ya. Kita itu manusia akan selalu di 3 fase kehidupan. Perhatikan ini penting ya. Kita akan dibayangi masa lalu, yang sekarang dan masa depan. Ketakutan akan masa lalu, ketakutan di hari ini yang sedang kita jalani, dan ketakutan di masa yang akan datang. Selalu kita di 3 posisi ini ya. Makanya Nabi SAW sampai mengajarkan doa yang luar biasa ajib, doa ini ya, ditumpas habis agar jangan ada ham, gham, hazan. Ketakutan di masa lalu, ketakutan di masa sekarang, dan ketakutan di masa depan. Nanti saya bagaimana, begini, kalau saya ini bagaimana, begini. Semua punya porsi ketakutan masing-masing. Kita jangan khawatir. Kita yang biasa ini juga punya rasa khawatir. Kalau kita kan khawatirnya, besok ada nggak beras ya? Besok bisa makan nggak? Besok bisa bayar SPP nggak? Antum jangan kira, orang-orang kaya juga punya kekhawatiran. Gimana kalau usahanya sampai gagal? Gimana kalau usahanya sampai bangkrut? Gimana kalau asetnya sampai hilang? Bagaimana? Semua ketakutan itu baru satu. Mereka takut gimana kalau diambil orang, gimana kalau direbut orang. Ada rasa takut. Semua punya porsi masing-masing untuk rasa takut. Makanya Nabi mengajarkan doa. Siapa yang hafal doanya? Kasih hadiah. Ada roti di motor saya tuh 3.500 harganya itu. Monggo yang hafal. Doa untuk menghilangkan rasa sedih, ada ham, gham, hazan. Ya. Ketakutan di masa yang lalu, ketakutan di masa sekarang, dan ketakutan di masa yang akan datang. Monggo. Di wong ya. Hajeng. Monggo, Pak. Enggak usah berdiri. Kayak bocah SD, Pak. Lanjut. Allahumma Masya. Sahih, roti setengah berarti ini. Masya Allah. Ada lagi doa selain itu sama ya. Berlindung dari hazan ya, bahkan di situ berlindung dari rasa bukhel ya, bakhil atau fakir yang semisalnya. Atau ada doa sapu jagatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dikatakan oleh para ulama, ini doa sapu jagatnya versi hadis ya. Karena semua kebaikan diambil di sini. Nanti bisa dicatat atau bisa dicari nanti di internet. Doanya lengkap ya. Pertama, Nabi SAW pernah berkata, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika. Ya Allah, saya hambamu. Saya anak dari bapak hambamu. Maksudnya bapak saya itu hambamu juga. Ibu saya itu hambamu juga. Ya, nasiyati biadik. Ya, nasi kehidupanku di tanganmu. Madin fiya qada'uk. Ya, telah berlalu takdirku, sudah tercatat semuanya. Ya. Lalu Nabi berdoa dengan satu yang luar biasa. Wa as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak
au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw istasarta bihi fi ilmil ghaiba indak. Ya Allah, saya minta dengan ini tawasul yang benar nih, ya. Saya minta dengan seluruh nama-namamu wa as'aluka bikulli ismin walak. Ini rahasia kenapa doa ini jadi mustajab. Karena di sini ada kata-kata wa as'aluka bikulli ismin walak. Saya minta dengan seluruh namamu. Kan kita kan, kalau saya nih, misalnya, ya Allah berikan saya kekayaan, ya Ghani. Yang saya panggilkan satu nama doang, ya. Wahai Allah yang maha kaya, berikan saya kekayaan. Gampangannya kan begitu. Tapi di sini diminta berapa? Semuanya. Ini yang menjadikan doa ini ajib. Wa as'aluka bikulli ismin. Masalahnya nama Allah kan banyak. Kalau antum dapat Ar-Rahman Ar-Rahim, antum akan dapat baiknya. Kalau antum dapat Al-Ghani, antum akan kaya. Kalau antum dapat Ar-Razzaq, antum akan bisa banyak memberikan kepada orang lain. Kalau antum dapat Al-Mu'ti, antum bisa gampang memberi. Dan ajibnya doa ini semuanya Nabi bilang, wa as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, saya minta seluruh namamu, seluruhnya, ya. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan untuk dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di kitab-kitabmu, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Au istasarta bihi fi ilmil ghaiba indak, atau engkau sembunyikan namamu. Enggak di Al-Qur'an, enggak diajarkan kepada Nabi, disembunyikan di sisi ghaibnya. Au istasarta bihi fi ilmil ghaiba indak, ya, di sisi ghaibmu. Maka dari sini ulama beristinbat, nama Allah tidak terbatas. Karena Nabi menyebut ada yang diberikan kepada nabi-nabinya, ada yang diturunkan ke kitab-kitabnya, ada yang disembunyikan. Menunjukkan, kata para ulama, ada nama Allah yang tidak terekspos oleh makhluknya. Paham? Dari sini dalilnya, ya. Habis ini Nabi berdoa yang ajib lagi nih, syahid dari pembicaraan kita. Nabi mengatakan apa? Wa anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi wa hammi. Lengkap sudah, ya. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an yang saya baca, Al-Fatihahnya, semua yang kita bisa, ya, menjadi wa antaj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, cahaya penerang di hatiku, wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi, penghilang rasa sedihku, penghilang rasa takutku di masa yang lalu dan ketakutan di masa yang akan datang. Baca doa ini, ya. Minggu harap setoran dah. Siap minggu depan setoran. Setoran doa ini. Terus setoran duit. Setoran doa ini. Siap enggak? Hah? Siap enggak? Seminggu bisa insya Allah. Dihafal, doa-doa kayak gini dihafal, ya. Karena sama, di waktu itu baca tentang sifat surga. Ada satu kitab tentang sifat surga. Surga itu seperti apa, keindahannya. Nah, Syekh Abdul Razak membawakan hadis ini. Langsung detik itu dia tak hafal. Ya lama juga, nggak 1 detik. Maksudnya nggak apa-apa prosesnya, dibaca seminggu, sepotong jadi doa. Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita kembali ke materi kita. Jadi doa tadi saya himbau dibaca dan dihafal. Awalnya ditulis dulu, di print, dibaca, dibawa kemana-mana, nanti hafal sendiri biasa. Baca terus. Karena ini ajib doanya, ya. Ini semua kebaikan diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhwan fillah azakumullah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau membunuh anak kalian karena takut miskin, ya. Nah, banyak yang semisal dengan ini, khawatir dia nggak bisa membiayai, khawatir nggak bisa ini dan itu. Maka ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, Allah jawab, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan kalian rizki dan kepada mereka juga. Kami, bukan kalian, ya. Bahkan sedari dalam perut 9 bulan, ya, ibu bapaknya biasa aja makan, minum, tidur. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala nggak memberikan rizki, ya nggak bisa, ya. Artinya nggak ada yang nyuapin, nggak ada yang ngasih makan yang semisalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Wala taqrabul fawahisha. Ini yang keberapa berarti? 1, 2, 3. Yang keempat berarti.
Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan engkau mendekati fawahish, kejelekan-kejelekan yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya. Kalau yang nampak saya tidak perlu bahas karena hanya beberapa orang saja yang berani menampakkan keburukan, hanya beberapa orang saja, ya. Dan ini berbahaya memang, bukan dalam kategori biasa saja, ini berbahaya. Kalau sudah maksiat ditampakkan, ini statusnya sudah beda lagi dengan maksiat yang disembunyikan. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati mu'afin ilal mujahid. Seluruh umatku masih mungkin Allah maafkan selama maksiatnya sembunyi-sembunyi itu. Masih mungkin Allah maafkan. Kapan hari, kapan dia taubat, Allah maafkan. Jangan diulangi, ya. Tapi Nabi mengatakan ilal mujahir, kecuali orang yang terang-terangan. Perhatikan nih, penting, ya. Sering kan kita lihat ada anak muda pada mabok, selewat nih. Oh bapak, baru sebotol aja. Keok saya dulu umuran kamu nih, 10 botol biar. Nah ini orang lagi mujahir ini. Sudah Allah tutup masa lalu, sudah Allah hapus dosanya, dia bangkitkan lagi dosanya. Ya. Ini yang dikatakan Nabi, kullu ummati mu'afin ilal mujahir. Seluruh umat Allah maafkan kecuali yang terang-terangan, jelasin. Ya, malamnya maksiat, paginya cerita. Dari malam dapat perempuan cantik, ya, dan seterusnya. Padahal Allah udah tutupi, ini tidak boleh. Berbangga dengan maksiat nggak boleh. Ya, karena sudah Allah tutupi, sudah Allah maafkan, jangan lagi dibuka. Ya. Nah yang masalah itu yang jenis kedua nih, yang mendekati keburukan dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Ini pun nggak kalah berbahaya teman-teman. Ya, kalau yang pertama tadi yang terang-terangan nggak banyak tapi ada. Nah yang banyak ini yang jenis kedua, yang maksiat kepada Allah dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Ini nggak kalah bahayanya. Bahkan ada hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati, ya, saya mengetahui di umatku, ya, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin mithlu jibali tihamati bidon. Nabi menyebut, saya tahu akan ada umatku, ya, yang dia bawa pahala banyak di hari kiamat, bahkan seperti gunung Tihama yang putih. Pahalanya banyak seperti gunung Tihama yang putih. Tapi apa kata beliau? Faja'alahallahu haba'an mansura. Allah jadikan pahalanya seperti debu yang berterbangan. Ingat, saya pernah katakan ke antum, debu itu sesuatu yang nggak bernilai. Pasir seblesak-blesaknya itu kenggo. Tahu kenggo nggak? Kepake, ya. Pasir sejelek-jelekan pasir itu ada grade-grade-nya kan. Pasir hitam, pasir rada begini, rada begini. Sejelek-jeleknya masih kepake, ya. Barangkali dimasukin karung untuk mendung masih bisa lah gampangannya, ya. Meskipun nggak bisa buat bangunan. Tapi kalau debu nggak ada, ditimbang nggak bisa, kepake buat apa debu? Ada si tayamum, ada tayamum. Ya selalu ada yang selalu bisa, ya, ciptaan Allah. Tapi ala kulli hal aglamnya dia nggak kepake, nggak berguna, nggak ada bobot sama sekali dia. Ya. Ini orang ceritanya gimana teman-teman? Kata Nabi, dia pahalanya banyak, bahkan seperti gunung Tihama. Tihama putih bersih gunungnya. Tapi Allah hapuskan pahalanya, bahkan dijadikan seperti debu yang bertebangan. Maka sahabat Sauban namanya, dengar hadis ini, Sauban ya takut. Para sahabat itu kalau yang kayak gini-gini ini takutnya luar biasa. Ya, seperti Umar, tahu ada sahabat sahibus sirnya Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman, ini sahibus sirnya Nabi. Rahasia-rahasia tuh bocornya ke dia. Ya, siapa saja orang munafik, siapa saja penghuni neraka, penghuni surga itu bocornya ke beliau. Umar enggak, ya. Maka Umar melipir ke sahabat ini, ya, nyari info apa Nabi menyebut namaku di barisan orang-orang munafik. Saking takutnya kalau termasuk ternyata Umar hakikatnya orang munafik. Maka dia enggak, Nabi enggak pernah menyebut namamu di deretan orang-orang munafik. Ini dalil jelas ikhwani fillah azza. Tauban pun sama. Dia kaget kok ada orang bawa pahala banyak, tapi pahalanya seperti debu yang berterbangan, tidak bisa ditimbang, tidak bisa dinilai. Maka dia mengatakan,
ya Rasulullah, sifhum lana jaldihim. Wahai Rasulullah, sebutkan kepada kami sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka apa? Ya, apa kata beliau? Jangan-jangan kita sudah masuk di lingkungan itu, sudah masuk di sifat itu, wa nahnu la na'lam, dan kita nggak tahu. Ada kan gitu? Ya, ternyata selama ini saya berbuat syirik. Ya, karena orang dosa itu bisa dua, teman-teman. Dia benar-benar tidak tahu, dia akan dihukum karena ketidaktahuannya, nggak mau nyari ilmu. Yang kedua, ini yang parah, sudah tahu tapi angger. Ya, sudah tahu tapi angger, ini yang lebih parah ini dosanya. Nah, makanya kata Sauban, jangan-jangan saya masuk ke golongan mereka dan saya nggak tahu, saya sudah masuk. Maka Nabi SAW menyebutkan siapa mereka. Amma innahum fa ikhwanukum, kalian saudara kalian sama muslim. Wa min jildatikum, dari golongan kalian juga sama. Yakhuduna minal laili kama takhudun, mereka biasa salat malam seperti salat malam kalian. Walakinnahum, tapi kata Nabi, tapi apa? Jika bersendirian, lagi di kamar sendirian, lagi transaksi sendirian, transaksi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, gak ada yang tahu, bimahamirillahin takahuha, kata Nabi, mereka berani merobek keharaman Allah. Ini orang-orang, ya, bukan hanya sendirian. Ya, kita lihat tayangan-tayangan yang diharamkan, kita mendengar sesuatu yang diharamkan, kita melakukan transaksi yang tidak dihalalkan. 10 orang sih gimana, sama saja. Ya, kata para ulama sama saja, bukan hanya 1 orang 1 aja. 10 orang berkongsi, yuk kita palsukan nota ini aja. Untungnya kita bagi 10 misalkan. Ya. Nih, misal Afan, dari suppliernya misalkan sekian. Mau bilangnya ke sana siang aja. Nanti saya bikin notanya sekian. Harganya 1.000, tapi saya bikin nota 2.000. Main kan? 1.000 kali 500 pitch. Berapa? 500.000. Kita nanti bagi 10. Mayan. Tidak bisa itu. Ya, ini bimahamillahin takahuha. Kalau mereka lagi nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang mengawasi, mereka berani merobek keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dimaksud oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hapuskan pahalanya seperti debu yang berterbangan. Ya. Ulama memang berikhtilaf ini karena mereka menghalalkan dan semisal. Tapi ini bahaya. Jadi yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kamu dekati fawahish, ya, kejelekan-kejelekan yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya. Jadi ibu-ibu yang punya masa lalu, bapak-bapak yang punya masa lalu yang enggak baik, sudah tutup saja. Tutup saja. Kehidupan itu kan ke depan, ya. Apalagi ikhwani fillah azakumullah afan. Kita di zaman digital, ya, yang istilahnya jejak digital tuh nggak mudah untuk dihilangkan. Kalau antum berani bermaksiat, ikhwani fillah azakumullah, ya kalau antum sendiri yang malu, antum sendiri yang dicemooh orang, saya kira fair lah. Tapi kan kasihan kalau istri antum juga harus merasakan, anak antum juga harus nanggung. Gede-gede tahu-tahu ibu bapakmu loh dulu kayak gini, kan gimana ya? Ya, ini loh suamimu, kan gimana coba? Ya, artinya sesuatu yang efeknya panjang. Zaman dulu mungkin ya orang zina, sekarang enggak, ya. Dan ini besar ikhwani fillah azakumullah. Sedikit cerita, insya Allah ini bukan termasuk membongkar aib. Ini terjadi udah tahunan, puluhan tahun bahkan. Puluhan tahun. Baru terbongkarnya awal-awal tahun, bulan kemarin, bulan apa? Mei, April. Ya. Dan beliau sudah tobat, beliau sudah nggak mengulangi lagi, tapi jejak ini muncul lagi setiap sekian puluh tahun. Akhirnya umat meninggalkan beliau. Besar efeknya ini, ya. Jadi udah jangan macam-macam. Sesuatu yang bakal menjadi jariah dosa, dah jangan macam-macam. Karena tadi kita sudah di dunia yang antumnya udah tobat, semua udah tobat, tapi jejak ini udah hilang, banyak. Ya nanggung malu ya keluarganya, seterusnya. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu assalamata wal afiyah. Baik, jadi yang keempat, wala taqrabul fawahisha, jangan dekati fawahish, ya kejelekan-kejelekan yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya, nampak tersembunyi.
Ini yang keempat. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan jangan kamu membunuh jiwa kecuali jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang benar. Ya, jangan membunuh jiwa kecuali dengan jalan yang benar. Jiwa itu nggak boleh ditumpahkan, bahkan orang kafir sekalipun nggak boleh asal ditumpahkan. Ya. Faedah ayat ini, ikhwani fillah azakumullah, sebelumnya Allah bilang jangan dekati kejelekan, ya fawahish di sini termasuk zina. Karena biasanya begini, setelah zina itu ada dosa selanjutnya. Apa itu biasanya? Hah? Setelah zina itu ada dosa selanjutnya. Apa itu? Hah? Lebih besar dari bohong. Di sini digandengkan, wala taqtulu, jangan bunuh. Erat hubungannya zina itu dengan bunuh. Kalau enggak perempuannya yang dibunuh karena takut terbongkarnya rahasianya, maka hasil dari hubungan itu yang dibunuh. Maka di sini Allah gandengkan. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, jangan dekati fawahish termasuk zina dan segala macam pintunya, dan jangan membunuh jiwa. Paham? Ini Allah Subhanahu wa taala ajibnya menyusun sedemikian rupa. Karena dosa ini biasanya sudah satu kesatuan, ya. Kalau jadi ya dibunuh anaknya untuk menutupi aibnya. Atau perempuan yang ngancam lakinya, ya, kamu tanggung jawab ini kalau nggak saya bocorin ke istri, gelap dia bunuh. Paham ya? Dan ini biasanya selalu bergandengan. Maka di sini pun digandengkan oleh Allah, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bihaq. Dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan dan cara yang benar. Apa cara dan jalan yang benar? Ada penghilangan nyawa dalam Islam yang dibenarkan dan enggak mengandung dosa, selama yang menegakkannya adalah pemerintah Islamnya, bukan orang per orang. Ada qisas. Apa lagi? Qisas, bunuh dibalas bunuh. Terus rajam, ya, rajam. Dirajam, ya, kubur, sisakan kepalanya, dilempari dengan batu-batu sampai mati. Siapa lagi? Had, ya, penegakan hukum had, ya. Dukun-dukun nggak mau tobat, hukuman mereka darbu unuqahu bisayf, penggal kepalanya dengan pedang dalam agama Islam. Dan yang semisalnya ini hal-hal yang dibolehkan kita, tapi yang menegakkannya bukan kita, pemerintah Islam tentu. Satu lagi rupa apa? Al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, dalam ini keluar dari Islam, maksudnya murtad, nggak mau tobat, ya, maka pemerintah Islam kalau dia masih di situ maka dia dihukumi hukum mati di situ, ya, misalkan dia nggak mau tobat. Baik, itu yang keberapa berarti? 5 ya, yang membunuh jiwa 5 ya, kecuali dengan cara yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun, demikian yang diwasiatkan kepada kalian oleh Rabb kalian, la'allakum taqilun, agar kalian taqilun. Apa taqilun? Apa taqilun di situ? Berpikir atau memahami? Memahami, agar kalian berakal, memahami. Soalnya ini nanti ada 3 ayat kan, ada memahami, ada tadakkarun, sampai pada titiknya tattaqun. Taqilun, tadakkarun, tattaqun. Coba antum perhatikan di akhir-akhir ayatnya, ya. Taqilun, tadakkarun, tattaqun. Ini bukan tanpa alasan. Ini uslub yang luar biasa. Manusia dibiarkan berpikir dulu, ada dikasih kemampuan berpikir. Tadakkarun, sampai dia takut, sampai dia ingat, sampai dia tobat. Endingnya adalah tattaqun, dia bertakwa. Ini luar biasa. Kita lanjutkan ikhwani fillah azakumullah. 10 menit lagi kita masuk ke soal jawab aja. Panjang memang ayat ini, panjang, di semua majelisnya juga nggak cukup waktunya, ya.
Baik, ini masih banyak faedahnya. Kita baru 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. 5 keharaman. Masih ada 5 lagi. Silakan barangkali mau bersoal jawab permasalahan-permasalahan tentang materi atau di luar materi juga tidak apa-apa. Fadhal. Naam. Ini yang dapat roti kan? Separuh tapi. Kenapa? Wali nikah. Baik. Oh iya, masih anak berarti anak ya, soalnya. Betul, betul. Baik. Masuk. Baik. Saya jawab satu-satu ya. Yang pertama berkaitan dengan orang tua yang durhaka. Ya, ikhwani fillah azakumullah. Ada bukan hanya anak aja yang durhaka ya, orang tua juga durhaka. Seperti dia nggak sholat yang semisalnya, ya. Maka apakah dia masih berhak menjadi wali? Maka menurut pendapat yang saya pilih, dia masih berhak mendapat wali. Kenapa? Karena saya memilih pendapat bahwa meninggalkan sholat tidak menjadikan orang menjadi kafir, kecuali dia menghalalkan dan mengingkari kewajiban sholat. Sholat itu tidak wajib, ya. Udah dikasih tahu tentang sholat itu tidak wajib pokoknya. Maka saat ini orang tersebut kafir. Kalau selama dia masih meyakini, ya, sholat itu wajib, sholat itu tiang agama, sholat itu pembeda antara muslim dengan kafir, alahdu bainana wa bainal kufri tarku sholat, yang masih hanya karena kaslan, banyak alasan, dan ini itu, celananya pakai pendek, celananya bolong, tadi pipis nyiprat, alasan-alasan klasik kan biasanya gitu, ya. Maka yang roji adalah dia tidak kafir, dia berada di dosa yang sangat besar, lebih besar dari pembunuhan, lebih besar dari perzinahan, lebih besar dari semisalnya, ya. Tetap dia masih punya kewajiban untuk menikahkan putrinya tentunya. Pertanyaan kedua tentang apa tadi? Anak yang tidak mau diperintah untuk sholat, jelas ini anak yang durhaka. Ya, dalam urusan dunia yang ma'ruf saja boleh kita menentang, apalagi urusan agama. Jelas, ini jelas banget yang kedua. Ini termasuk hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ikhwani fillah azakumullah, masalah pajak, ya. Ini masalah kita yang dizolimi oleh sebagian orang. Jelas itu kezoliman, ya, karena dalam Islam sebetulnya ikhwah yang harus dikejar dan hasilnya lebih banyak itu adalah zakat. Kalau mereka ngejar zakat mal itu hasilnya lebih banyak. Karena orang per orang itu bisa jadi lebih banyak. Ya, tapi yang mereka kejar pajak. Tapi itu bukan masalah kita, ya. Yang jelas kita dalam kondisi ikhwani fillah azakumullah dipaksa. Ya, maka pelakunya dihukumi orang yang tidak bersalah karena dalam kondisi terpaksa. Kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam an salas, pena itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya orang-orang yang tidak tahu, dipaksa, yang semisalnya, ya, orang tidur, anak kecil, ini dalam kondisi dipaksa. Terus bagaimana untuk menyiasati yang seperti ini, ikhwani fillah azakumullah, karena ini merupakan kezaliman mereka. Yang kalau ini kita biarkan, akan banyak efek yang akan timbul, maka kita pilih maslahat yang lebih besar dan madorot yang lebih kecil. Perhatikan, ya. Jangan antum kira ini curang, tidak. Mereka mencurangi dan mengambil hak kita tanpa batil. Kalau kita pertahankan pun sampai kita mati, perhatikan nih, ya. Kalau kita mempertahankan harga diri kita, nyawa kita, harta kita sampai mati pun, dan kita mati, maka kita termasuk orang yang jihad. Sebetulnya itu. Cuman kan kita panjang urusannya, ya. Contoh tempat ini. Misal dipaksa ini itu banyak nyawa yang harus nanti tumbang. Apa maksud saya? Ya, maka akan ada hal-hal yang perlu dibicarakan dalam ini.
Mana nih maslahat yang lebih kecil dari dua maslahat besar? Kalau semua diturutin habis, maka dicari celah bagaimana maslahat ini bisa banyak dan madaratnya lebih kecil. Dalam hal ini akhafud dororain berlaku. Kaidah namanya akhafud dororain. Apa itu? Mengambil mafsada madarat yang lebih kecil dari dua keburukan yang besar, ambil yang paling kecil. Wallahu taala alam. Ada lagi? Ibu-ibu aja itu. Ngalah dulu, Bu. Teriak-teriak nggak bisa, Bu. Rada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, curhat nih, Bu. Hmm. 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 Iya, saya paham. Ya.
Baik. Cukup, Bu? Naam. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertama, Bu, saya mau jelaskan dulu bahwa setiap kita akan punya masalah masing-masing di keluarga kita. Semuanya. Ya, ada yang seperti ibu, ada yang naudzubillah misalkan ya secara finansial baik-baik saja, ya. Anak juga nurut-nurut, tapi qadarullah kesehatannya tidak bagus. Ya itu ujiannya. Setiap kita punya ujian masing-masing. Dan pastikan ini ujian ibu. Ya, badannya sehat semua, masya Allah, keluarganya sehat semua, tapi inilah ujiannya. Ya, terkait dengan kakaknya ibu yang laki-laki, kita yang laki-laki ikhwani fillah azakumullah sampai mati, ya kita masih punya kewajiban selama orang tua kita masih hidup, bahkan setelah mati pun sama, kita punya kewajiban yang sama. Bahkan nasihat saya ke antum yang orang tua yang tidak ada, yang dulunya pernah ngasih sekian dan sekian, teruskan aja atas nama ibu antum, atas nama bapak antum. Ya, misal biasa nih Mas Safid ngasih buat ibunya sebulan berapa misal? Sabri aja 5 juta misalkan. Kebanyakan. Amin. Insyaallah bisa. Ya, 5 juta misalnya. Lu wafat, masukkan aja ke pondok yatim atau ke bagi-bagi ke teman-teman yang di pabrik yang nggak punya. Dan saya pesan teman-teman semua azakumullah, ya, untuk juga para direksi khususnya di sini ya, yang nggak usah saya sebut namanya lah. Hendaklah memperhatikan anak buahnya di kondisi seperti ini. Karena bagaimanapun orang-orang yang berhak mendapat kebaikan dari antum bertiga adalah orang-orang yang di bawah antum. Paham? Ya. Jadi jangan sampai kita kemana-mana dulu, orang-orang yang di bawah kita justru ada yang sampai terlewat seperti itu. Ya, kalau bisa ke depannya dicek aja teman-teman. Udah kan orang gampang seperti itu. Jadi terkait dengan kakak ibu tetap ya dia punya kewajiban yang sama kepada ibu bapaknya, terutama di sini kondisi ibunya ya karena berawal dari ketidakadaan agama untuk beliau, jadi sehingga dimintain bahasanya 5.000 aja nggak bisa. Terus untuk ibunya sendiri, kalau orang lain saya kira nggak bisa saya akses, terutama kakaknya, dia pun nggak ada di sini. Kalaupun saya nasihati juga nggak bisa sampai kepadanya karena dia nggak ada di sini. Saya katakan tadi, yang memungkinkan adalah antum perhatikan orang-orang teman-teman antum di pabrik, satu tim itu barangkali dia lagi kesusahan, anaknya lagi sakit, tanyakan ya, dan nggak masuk dicecer ini barangkali anaknya lagi sakit, barangkali orang tuanya lagi sakit, yang jelas dia lebih diutamakan di sini. Ya antum tutuplah kerjaannya, antum gimana? Istilahnya gitu. Coba mulai dijalin hal seperti itu enak. Jadi udah kayak ya kalau saya pribadi itu memposisikan tempat kerja saya itu kayak rumah kedua. Saya posisikan dah. Dia bilang saya kerja, Anda juga kerja. Ya, udah laksanakan porsi kita masing-masing. Yang lebih muda saya anggap adik saya, yang antum pun harus anggap saya kakak. Kurang lebih gitulah. Kita pun sama di ini. Ya, struktural itu hanya susunan saja kok. Struktural itu hanya susunan saja. Ini ngawasin, ini mandor, ini bos, struktural saja. Ya, untuk ngatur bahwa anak buah jangan sampai kurang ajar. Anak buah harus melaksanakan ini struktural aja. Tapi secara kemanusiaan kita tidak bicara itu. Ya, kemanusiaan tuh nggak mengenal kasta, nggak mengenal agama, nggak mengenal jabatan. Saya ulangi, kemanusiaan nggak pernah mengenal urusan begitu. Antum menolong orang bencana, Islam tak Kristen? Kristen tinggal, Islam tak tolong, nggak begitu. Siapapun dia, mau binatang kejepit aja antum harus tolong. Gampangannya begitu, ya. Bukan hanya ini karena binatang manusia yang saya tolong, enggak. Ya, urusan kita berbuat baik ini untuk ibu juga, ya. Urusan kita berbuat baik akan kembali kepada kita karena Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Ya, kebaikan itu hanya akan melahirkan kebaikan, nggak ada yang lain. Jadi kalau ibu berbuat baik sudah, biar orang lain nggak baik jangan ditiru. Tapi dia kan lebih wajib, ya gimana kita memahamkannya? Kenal agama juga enggak, istilahnya kan begitu. Susah akhirnya. Kita sendiri yang batin sudah bismillah, ini kebaikan barangkali nanti kembali ke saya, ke suami saya, ke anak saya, ke harta saya, ke keluarga saya. Jadi kita enak berbuat baik tuh.
ya. Nah, meskipun nggak kayak, saya tanya ke teman-teman, ya, saya kalau ditanya, ketika saya berbuat baik, apa kebaikan ini harus ke saya atau Allah pilihkan untuk anak saya? Saya pilih untuk keluarga saya, untuk ibu saya dijaga, untuk istri saya dijaga, untuk keluarga saya dijaga. Saya lebih pilih itu. Gampangannya kan begitu. Jadi untuk ibunya, jadi ya jangan takut, sudah nggak apa-apa. Bismillah, insya Allah akan ganti, Allah akan ganti. Ya, dan untuk semuanya juga seperti ini. Ya kadang itulah mirisnya 7 anak nanggung satu ibu tuh nggak bisa tuh. Ya, tapi satu ibu bisa menanggung berapa? 7, bahkan 8, bahkan 9, bahkan 10 yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwa ikhwani fillah azakumullah, ya, lemahnya seorang anak ketika berurusan dengan masalah seperti itu. Ya, main, akalnya main. Nanti gajinya sekian untuk ibu, kalau untuk sekian jadi sekian, nanti nggak ketepung anaknya. Antum pakai matematikanya manusia sih susah. Antum pakai matematikanya manusia itu susah. Wallah nggak ketemu. Gaji saya tuh nggak ketemu. Anak saya di Asuna 4, yang sekolah di Asuna tahu SPP-nya berapa? Tahu betul. Gimana? Nggak tepung secara matematika. Secara matematika nggak tepung, tapi masya Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mampukan. Karena tadi kan baru kita bahas, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepadamu dan kami yang memberikan rizki kepada mereka. Allah yang ngasih rizki, bukan kita. Jadi ya inilah pentingnya juga kita nanti belajar tauhid agar tumbuh keyakinan-keyakinan seperti ini. Insya Allah sambil berjalan. Jadi ibu tetap sabar, doakan kebaikan untuk ibunya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi kebutuhan ibu dan keluarganya dan kita semua tentunya dengan rizki yang halalan thayyibah. Wallahu taala. Sudah jam 9 lebih 5, ya, kita punya haknya cuma sampai jam 9, 5 menitnya kita lebih. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.